Halo semua, selamat malam. Terima kasih sudah mau mendengarkan konten episode kali ini. Selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, program baru dari IAKMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Pada episode kali ini, kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Robiana Mojo. Beliau ini merupakan lulusan kesehatan masyarakat S1 sampai S3-nya berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat. Sekarang menjadi ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Halo Bu Bian, panggil Bu Bian ya Bu? Iya. Oke. Halo, ya, selamat malam semuanya. Malam Bu. Pak Randi. Ya Bu, silakan Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Siapa sih Ibu Bian ini? Saat ini saya memegang amanah karena saya di Departemen K3 sedang memegang amanah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, yaitu organisasi profesi yang mengampu jabatan fungsional bagi SKM K3 yang menjadi PNS di Kementerian Kesehatan. Barangkali itu perkenalan dari saya. Oh ya, S1, S2 saya di Kesehatan Masyarakat FKM UI. S3-nya juga di FKM UI, saya mengambil doktor epidemiologi khususnya di kesehatan kerja. Demikian perkenalan saya. Ya, jadi emang Bu Bian ini sebagai akademisi ya Bu, bisa dibilang di dunia kesehatan masyarakat. Dan sudah lama, dari 94 sudah berkecimpung. Betul. Ya, belum pada lahir kali ya nih ya. Saya belum Bu, saya lahiran 95. Oke. Jadi seperti tadi Ibu Bian sudah menyampaikan bahwa beliau sebagai Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja, pada hari ini kita ingin membahas tentang isu spesifik ke isu kesehatan kerja. Apalagi dalam beberapa hari ini isu tentang penerapan WFO untuk sektor-sektor esensial akan diterapkan 100%. Nah, kita pengen melihat pandangan dari Bu Bian selaku Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja, karena sebenarnya ini kondisinya apa sih sekarang ini gitu. Mungkin Bu Bian ingin berkomentar terlebih dahulu Bu dengan kondisi penerapan ini. Apakah dari Ibu selaku Ketua PAKI memandangnya ini gimana Bu? Apakah emang Indonesia sudah siap Bu? Ya, baik. Kalau kita lihat bahwa adanya sudah mulai relaksasi dari perkantoran, bahwa sudah mulai akan diterapkan bekerja dari kantor sebanyak 100%, barangkali kita perlu dukung kebijakan pemerintah tersebut ya, itu dulu. Karena tentunya pemerintah itu sudah mempunyai pertimbangan yang kuat. Kemudian melihat dari angka perkembangan kasus yang sudah mulai flat ya, walaupun masih ada, tapi barangkali sudah tidak naik-naik ke puncak gunung lagi. Kemudian angka cakupan vaksinasi yang juga sudah mulai meningkat ya, baik itu di tempat-tempat kerja ya terutama, kemudian sudah mulai ke anak-anak SD ya, yang diawali dari tenaga kesehatan. Barangkali tentunya ketika pemerintah menyatakan bahwa sudah akan dilakukan uji coba ya, ini baru uji coba ya Mas Farandi ya, rasanya kita perlu dukung itu. Tentunya pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga risiko dari uji coba ini tentunya sudah sedemikian diperhitungkan oleh pemerintah, sehingga kita selaku masyarakat umum yang kemudian kita juga sebagai pekerja ini kita patut mendukung. Itu dulu yang pertama. Kemudian kalau ditanya sudah siap atau belum sih, nah untuk itu makanya namanya percobaan dulu ya. Kalau disebut percobaan artinya perlu disiapkan semuanya ya, dari sisi pemerintahnya. Jika bicara COVID di tempat kerja memang harus hati-hati bahwa masih ada loh yang namanya super spreader ya, yang kita nggak tahu kalau dia kemudian ke kantor ya,
dia kemudian tidak mengikuti prokes, ya bisa menulari banyak orang. Untuk itu kemudian ada 3 komponen, yaitu peran pemerintah, peran dari manajemen atau dunia usaha ya, dalam hal ini adalah para pengusaha, industri, dan pekerjanya itu sendiri. 3 ini menjadi sangat penting untuk kemudian memperhatikan role and responsibility-nya masing-masing. Tanggung jawab di pemerintah adalah bagaimana enabling factors dari pengusaha dan pekerja bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya efek penyakit dan kecelakaan. Sebetulnya K3 itu yang ingin dicegah adalah 2 ya, Mas Farandi, yaitu seseorang bekerja dengan sehat dan selamat ya, tidak ada sakit dan tidak ada celaka. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu bencana non alam yang kemudian harus disikapi sangat matang oleh pengusaha, oleh industri, oleh manajemen. Untuk itu kemudian peran pemerintah selaku mengendali pemegang kebijakan, kemudian peran dunia usaha juga penting. Bagaimana kemudian kantor-kantor itu dapat melengkapi dengan ventilasi, dengan sarana prasarana PHBS yang memadai, dengan mengatur secara administratif ya kerumunan, titik-titik kritis tempat berkumpul itu juga sudah mulai harus ditelaah oleh pengusaha. Dan yang ketiga yaitu karyawannya, pekerjanya, ini juga memegang peranan yang penting sekali. Mereka harus mematuhi apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, oleh kemudian pengusaha, dan juga mereka punya bekal pengetahuan. Untuk itu ada 3 ya, jadi ada prevent, bagaimana detect, dan respons. 3 ya, PDR ini, PDR ini menjadi penting untuk dipenuhi baik oleh pengusaha maupun oleh karyawan atau pekerja. Barangkali nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut apa itu prevent, detect, dan respons. Tapi intinya tetap kewaspadaan terus dijaga, protokol kesehatan harus tetap dijalankan 100%, kemudian apa-apa yang menjadi kesepakatan dari pemerintah, dunia usaha, karyawan atau pekerja itu harus dipenuhi. Demikian Mas Farandi. Iya Bu. Oke, jadi emang kita harus mengikuti apapun yang kebijakan pemerintah. Cuman yang saya masih bingung sih Bu ya, kalau dari sebagai masyarakat umum melihatnya kemarin pas PPKM aja dibuat level step by step turun menurun gitu Bu. Nah Ibu melihatnya ini dengan padahal masih di level 3 sudah ada wacana untuk sudah ada wacana untuk dibuka 100%. Apakah emang ini karena ada wacana juga bahwa COVID ini bakal endemik di kita ini, COVID ini bakal menjadi kita berdampingan dengan COVID ini. Apakah Ibu setuju dengan pendapat seperti itu, Bu? Saya barangkali sebagai berkecimpung di K3, kemudian juga sempat belajar epidemiologi, rasanya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2 ini. Seperti halnya kita pernah menghadapi HIV, kemudian kita juga bisa pernah menghadapi 100 tahun yang lalu ya. Rasanya memang kita memang akan berdampingan begitu ya. Untuk itu secara kontekstual artinya tadi yang prevent, detect, respon konseptual yang saya maksudkan itu harus diterapkan sehingga menjadi jaminannya bagi pengusaha, bagi pekerja, kemudian juga bagi pemerintah untuk melakukan si uji coba kegiatan WFO 100% ini, Mas Farandi. Sebetulnya kata kuncinya adalah role and responsibility di masing-masing tatanan tadi, pemerintah, kemudian dunia usaha dan karyawan atau pekerja itu harus jelas dan tegas. Barangkali itu. Jadi rasanya ketika wacana 100% ini menurut saya
dukung, kita harus dukung, tapi kemudian juga harus diwaspadai titik-titik di mana akan terjadi penularan ya. Kemudian dari sisi tadi prevent itu adalah barangkali bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana komunikasi, informasi, edukasi itu dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, kemudian dunia usaha kepada karyawannya itu harus terus-menerus. Bagaimana screening dilakukan, sosialisasi dan desinfeksi dilakukan pada level tempat kerja, kemudian di level rumah tangga itu juga terus-menerus harus ditegakkan ya. Itu dari sisi prevent. Kemudian deteknya itu adalah bagaimana bisa mendeteksi ada zonasi, jadi tempat-tempat di mana tempat yang barangkali untuk pengusaha ini menjadi tempat yang rawan bagi karyawan untuk berkumpul, itu perlu diwaspadai. Bagaimana titik-titik kritis, bagaimana kelompok-kelompok yang berisiko, yang usianya sudah di atas 45 tahun ke atas, bagaimana kemudian manajemen risiko, PCR, rapid test itu sudah disiapkan memang ya, Mas Farandi ya. Betul. Kemudian yang ketiga R-nya adalah respons. Jadi bagaimana kemudian ketika ada diketahui terjadi positif COVID pada karyawan, tracing itu bagaimana dilakukannya, kemudian si karyawan itu tahu harus kemana dia melapor, dunia usaha juga bisa melakukan melokalisir kasus tersebut, dilakukan PCR, dilakukan treatment yang jelas, bagaimana penanganannya, bagaimana kemudian melakukan rujukan kepada Fasiankes terdekat dan seterusnya. Itu menjadi hal yang sudah otomatis ya, yang kemudian diketahui oleh kita semuanya ketika masuk ke tempat kerja, barangkali itu. Ya Bu, Bu, saya setuju sih Bu, kita harus mulai terbiasa ya Bu, karena kalau kita juga stuck dengan kondisi seperti ini sekarang ini ya kita bakal berkembang, dan sebenarnya manusia juga lebih cepat dalam beradaptasinya. Cuman saya tadi Ibu bilang kan tentang bagaimana menjalankan konsep prevent, detect, dan respond. Pengalaman saya juga pernah berkecimpung di dunia K3 Bu. Biasanya juga perusahaan agak begitu abai gitu dalam hal aspek kesehatan atau keselamatan kerja, karena biasanya suka dibenturkan juga dengan cost ataupun dengan ketidakpahaman konsep yang ada gitu Bu, karena profesional yang harusnya direkrut tidak sesuai dengan kompetensinya kayak gitu kan, sehingga tidak sesuai dengan seharusnya. Nah ini menjadi challenge juga gitu Bu, kita sebagai orang kesehatan kita udah punya konsep nih bahwa kita ngasih tahu punya solusi seperti ini, cuman kadang ya bisa juga dibenturkan, dan mereka kadang kondisi yang bisa dibilang memaksakan gitu Bu, seolah-olah baik-baik saya padahal bisa tiba-tiba nanti bom lagi gitu, gelombang ketiga lagi. Nah ini apa Bu kira-kira yang perlu diperbaiki ya Bu kita ke depannya, karena sebenarnya konsep banyak ya Bu, bagus semuanya, cuman pada kenyataan dalam pengimplementasian itu agak-agak kesulitan kita ya Bu. Gitu sih Bu, pandangan Ibu apa yang salah atau apa yang harus diperbaiki ya Bu? Ya, barangkali ya Mas Farandi kebetulan dari K3 juga pernah pengalaman juga ya. Memang ketika kita bicara implementasi K3 itu masih banyak pihak-pihak menganggap bahwa K3 itu adalah cost center. Padahal faktanya kebetulan kalau saya bilang fakta berarti ada evidence base yang menyatakan bahwa dengan kita melakukan implementasi K3 sebetulnya kita itu melakukan investasi. Artinya ketika kemudian program-program K3 itu dijalankan, kita bisa mencegah terjadinya sakit dan celaka. Itu prinsip. Dan ketika kemudian risiko-risiko untuk sakit dan kecelakaan itu kita cegah, kita minimalisir, kemudian yang terjadi, loss itu akan tercegahkan begitu ya, kerugian akan tercegah sehingga kemudian benefit bagi perusahaan. Ada yang namanya rasio benefit cost ratio yang kemudian dihitung mulai dari bagaimana pengeluaran perusahaan ketika K3 belum diimplementasi, kemudian dibandingkan dengan K3 diimplementasi. Itu sederhananya. Tapi memang
bicara K3, Mas Farandi, kita nggak bisa bilang bahwa karena sasaran K3 ini bukan saja sektor pekerja formal, tetapi pekerja informal. Kita tahu jumlah tenaga kerja informal itu besarnya itu hampir lebih banyak ya, 50% lebih daripada pekerja sektor formal. Terus ketiganya mereka siapa yang mikirin bagaimana kemudian ini pandemi COVID ini berdampak pada mereka, itu nggak ada kan yang mikirin. Nah, yang bertanggung jawab atas teman-teman di sektor informal atau kita sebut biasanya UMKM yang diemban oleh ada yang Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kementerian Kesehatan, yang kemudian sebagai ujung tombaknya adalah di Puskesmas. Untuk itu tadi kalau bilang susah atau sulit, memang K3 harus dimulai ya dari sisi regulasinya, kemudian dari sisi teori, dia harus dimulai dari nomor satu adalah komitmen. Komitmen tertinggi kalau di perusahaan berarti dari pemimpin perusahaan, direktur utama, CEO atau apapun namanya. Sementara kalau untuk di UMKM ya, usaha kecil menengah mikro kecil menengah, itu yang punya komitmen itu adalah si pemilik usahanya. Tapi pemilik usaha itu rata-rata mereka nggak paham. Nah, dan Puskesmas yang mengedukasi mereka. Untuk itu rasanya saat ini sedang berjalan, yakni sedang ditunjuk oleh Ditkes Jaur untuk melakukan pendampingan terhadap pos UKK ini, karena permasalahannya bukan saja masalah K3 tapi ada masalah kesehatan masyarakat di sana, begitu ya. Jadi bagaimana sukses itu bisa menjadi tanggung jawab semuanya, termasuk kerja formal maupun informal, termasuk keluarganya. Itu bagaimana kemudian tadi sulit. Rasanya memang ketika si orang yang kita ajak itu tidak paham, itu kita akan kesulitan. Tapi begitu mereka melek, mereka tahu, diedukasi, literasi mereka baik, itu insya Allah itu mereka mau kok menjalankan K3. Begitu. Ya Bu, emang intinya juga ini secara masif ya Bu, kita sebagai orang kesehatan masyarakat atau orang K3 yang ekspert di bidang K3, ya jangan lelah untuk mengedukasi mereka yang belum begitu paham ya Bu, apalagi kalau kita siap berdampingan seperti ini ya Bu. Itu oke Bu. Saya lanjut Bu. Satu isunya juga yang kita takutin adalah penularan munculnya klaster-klaster perkantoran gitu Bu. Cuman sampai sekarang ini sebenarnya yang muncul yang datanya juga nggak valid sih, adalah terkait sebenarnya ada nggak sih datanya nih kasus ada klaster perkantoran gitu. Nah, saya pengen tahu pandangan Ibu. Sebenarnya kalau dari sisi pendataan kita gitu Bu, untuk yang ini nih kasus kantoran nih, ini kasus bukan perkantoran gitu. Sebenarnya kita tuh sudah siap nggak sih Bu? Apalagi kalau kita bicara, Ibu bilang kebijakan atau strategi yang ingin kita lakukan, ya kuncinya juga ada mulainya di data gitu. Nah, untuk memulai sampai sana, apakah data kita juga udah siap Bu untuk mengelola itu Bu? Memang agak sulit ya ketika kemudian Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dalam hal ini menjadi pengampu atau menjadi leading sektor untuk kemudian melihat atau mengembangkan satu pedoman untuk bahwa ini adalah klaster perkantoran, ini adalah klaster rumah tangga. Sebetulnya itu kita agak sulit ya mengingat bahwa si pekerja ini kan dia pulang ke rumah. Nah, inilah kemudian titik-titik kritis yang tadi saya bilang Mas Farandi, bahwa ada tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, serta tanggung jawab si karyawan itu sendiri. Tanggung jawabnya di mana? Kan si pekerja atau karyawan itu kan berangkat dari rumah ke kantor. Apa sih moda transportasinya dia? Apakah dia naik kendaraan sendiri atau dia naik kendaraan umum? Nah, ketika kendaraan umum itu kan mau nggak mau harus diatur oleh pemerintah. Bagaimana kemudian penegakan disiplin prokes pada pada kereta, pada MRT atau pada bis umum, bahwa yang naik itu hanya 50%, yang selebihnya nanti disiapkan armada yang lain dan sebagainya. Itu butuh komitmen dari pemerintah untuk mengatur. Kemudian ketika dia sampai di kantor, itu kemudian menjadi tanggung jawabnya si pengusaha, dunia usaha, industri untuk menyiapkan
sarana prasarana untuk dia melakukan perilaku hidup bersih sehatnya, sarana cuci tangan, kemudian jarak tempat kerja yang lebih dari 1,5 meter, bagaimana kemudian dibuat kebijakan sedemikian rupa untuk tidak ada meeting begitu ya, lift dilakukan atau tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum dilakukan desinfeksi setiap 4 jam sekali, tempat yang sering ada handle pintu, tangga, telepon yang memang dipakai beramai-ramai itu dibuat satu aturan tertentu. Jadi bagaimana si pengusaha itu membuat satu investasi untuk zero error, zero wabah di lingkungan kerjanya, itu menjadi hal yang penting. Itu tanggung jawab pengusaha. Karena ketika kemudian dilakukan PPKM lagi, dilakukan lockdown, dilakukan bekerja lagi dari rumah, itu sebetulnya yang rugi banyak ya, bukan saja si karyawan atau pekerja, tapi pengusaha ini juga tentunya kan dia bisnisnya harus tentunya terganggu begitu. Jadi kemudian si pengusaha itu harus melihat bahwa unsur kesehatan ini adalah unsur utama untuk produktivitas di perusahaannya. Ini juga yang harus mereka yakini. Ini blessing disguise. Tadinya kesehatan atau K3 itu tidak terlalu diperhatikan ya Mas Warandi, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang dicari adalah orang K3, mau dimanapun, mau di puskesmas, di rumah sakit, KKP, kemudian kita bicara di mana lagi, di perkantoran, itu yang dicari orang K3. Mana nih K3 nih? Karena mereka yang melakukan kemudian kajian-kajian dan melakukan eliminasi, substitusi, bagaimana mengendalikan risiko, mencegah sakit dan celaka gitu ya, memanage risiko apa-apa saja, diidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja dan seterusnya. Itu orang K3 gitu yang menghitung, yang kemudian dipresentasikan bagaimana keadaan kedaruratan itu diberlakukan, itu juga teman-teman K3 begitu. Sehingga yang terakhir kalau dari saya adalah bagaimana kita bisa memutus mata rantai COVID ini lewat prevent, detect, response. Jadi dimulai dari rumah, betul sekali tadi Mas Warandi bilang, ini kan bisa klaster rumah terus ke kantor, itu yang terjadi sebetulnya. Ketularan di kantor dia bawa ke rumah serumah dia bawa, dia ketularan. Dari rumah bisa juga dia tertular di rumah, dia bawa ke kantor, seperti itu. Jadi sebetulnya sumber dari mata rantai penularan ini mestinya dimulai dari rumah tangga, kemudian di kelompok pekerja, bicara ke perusahaan, data lingkungan, sehingga kita bicara big data, kita bicara mega data, menjadi penting untuk diakses oleh seluruh pihak-pihak yang memang berkepentingan, begitu, untuk memutus mata rantai COVID-19 di tempat kerja. Memang nggak bisa hanya di kantor saja, tapi juga dari rumah tangga, betul sekali. Itu barangkali. Ya Bu, tadi Ibu sempat mention sedikit tentang pengawasan. Ibu tuh nih sebenarnya orang K3 untuk substitusi, eliminasi, untuk menilai risiko yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, tapi sebenarnya sih Bu, kondisi sekarang ini apakah emang kalau dari sisi jumlah Bu, kita sudah SDM yang sesuai dengan kompetensi kita sudah cukup, sudah siap, atau terus tinggal dipakai saja, atau emang ini sebenarnya udah banyak, cuman emang belum dimaksimalkan saja nih sama perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk orang-orang K3 ini membantu dalam pengawasan Bu. Kondisinya seperti apa sih Bu sekarang ini sebenarnya? Ya. Untuk dari sisi SDM Bu. Wah, ini kita ke SDM ya. Tadi saya baru presentasi di Undip ya, mau buka S1 K3. Sebetulnya jumlah tenaga S1 K3 atau SKM minat K3 yang kemudian duduk di, nggak usah ke tempat kerja swasta dulu deh ya, sektor formal swasta, tapi ke yang formal di Kementerian Kesehatan, itu masih jauh sangat kurang. Jadi kalau saya punya data dari RPJMN-nya untuk kesehatan kerja itu di 2020 sampai 2024 kalau saya tidak salah, ini datanya saya mesti buka PPT ya, itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi ya. Ini untuk yang mau jadi PNS dulu ya Mas Farandi ya, karena namanya adanya keberadaan kesehatan kerja untuk kemudian melakukan ini baru dari Kementerian Kesehatan itu sekitar 200 ribuan
Karena kenapa? Karena kita punya puskesmas. Jadi ada yang namanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 13/2013 itu menyatakan bahwa ada yang namanya pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja. Namanya pembimbing kesehatan kerja ya teman-teman K3 nanti kalau mau jadi PNS. Itu ternyata harus ada di seluruh puskesmas minimal satu di seluruh lokus Kementerian Kesehatan seperti di KKP, di rumah sakit, di puskesmas. Jadi memang saya kebetulan juga hubungan baik dengan Biro Kepegawaiannya Kementerian Kesehatan. Jadi itu diisi oleh bukan K3 begitu ya, yang mereka melamar ya menjadi PNS, dan oleh Biro Kepegawaian karena dari masing-masing lokus tadi yang saya sebutkan, balai kesehatan, balai teknik, balai paru dan seterusnya, kemudian puskesmas, rumah sakit itu spesifik, rumah sakitnya itu rumah sakit vertikal, RSUD, rumah sakit yang vertikal itu tentunya yang se-Indonesia itu yang langsung bertanggung jawab ke Kementerian Kesehatan ya. Kalau RSUD atau rumah sakit provinsi tanggung jawabnya ke gubernur atau ke bupati. Nah itu mereka butuh minimal satu pembimbing kesehatan kerja. Kalau di perusahaan swasta, di industri tambang migas itu chemical itu namanya HSE ya. Itu aja belum bisa terpenuhi untuk yang PNS dan belum terlalu menggeliat juga ya. Jadi lulusan K3 ini lebih senangnya ke swasta gitu ya, ke industri, karena di sana pun juga diisi oleh para ahli yang bukan background-nya K3. Sementara kalau dari safety itu barangkali bisa dipelajari, itu gampang, bisa dipelajari 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Tapi bicara mempelajari kesehatan itu enggak secepat itu kan gitu ya, kan kalau belajar anatomi fisiologi, belajar IBD ya, ilmu biomedik dasar, belajar tentang fisiologi tubuh, bagaimana metabolisme dan seterusnya, dan belum lagi bicara manajerial, kesehatan dan sebagainya dan seterusnya. Barangkali itu kurang lebih kalau saya bilang yang namanya demand sama kebutuhan sama yang tersedianya itu masih belum terpenuhi, sehingga memang kita masih sangat banyak butuh seorang SKM K3 atau S1 K3. Ya, jadi ini kalau buat teman-teman yang masih mahasiswa ini menjadi peluang sebenarnya, apalagi dengan kondisi kita bakal berdampingan dengan COVID gitu, otomatis juga di dunia kerja kita mereka lebih membutuhkan kita gitu, orang-orang kesehatan, orang-orang K3 untuk dalam hal pengawasan gitu. Itu yang tidak boleh dilupakan ya Bu ya. Ya, sebetulnya bukan saja pengawasannya Mas Farandi, kalau bicara K3 pengawasan itu memang dia nomenklatur yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi kalau dari Kementerian Kesehatan lebih kepada melakukan pembimbingan, bagaimana melakukan pemberdayaan, bagaimana mengedukasi tadi, memberikan informasi, memberikan memberdayakan lah orang-orang yang nggak paham jadi paham, begitu. Ya. Mungkin nanti kita bisa jadi satu episode sendiri nih Bu, membahas dunia K3 sekarang ya Bu ya. Oke, tapi kita lanjut lagi Bu tentang penerapan WFO ini Bu. Dengan kondisi seperti itu, tapi emang siap nggak siap kita juga harus dengan kondisi SDM juga masih kurang, COVID juga masih bisa dibilang oke lah agak menurun gitu. Ya siap nggak siap berarti kita juga harus tetap ini ya Bu ya, tetap harus menyiapkan diri lah gitu ya Bu. Dan perusahaan harus benar-benar paham dengan apa yang sudah dianjurkan pemerintah gitu Bu. Karena saya melihat gimana ya, COVID ini nih kayak misteri ya Bu, tiba-tiba bisa menghilang. Karena jujur kalau dari Juli ke Agustus ke September ini turunnya benar-benar drastis, dan orang-orang di ASEAN aja kan, negara-negara tetangga kita pada kaget dengan kondisi kita yang tiba-tiba drastis gitu. Nah, ini seperti ya kita nggak tahu ke depannya kan seperti apa ya, kita seperti sedang bermain kartu dan nggak tahu nih bagaimana gitu. Ini yang kita sebagai orang kesehatan tetap was-was melihat-lihat ya Bu ya, untuk mengingat kapan nih harus kali-kali rem mendadak lagi supaya jangan tidak menjadi bom lagi ya Bu. Ya betul. Rasanya memang
ya barangkali nggak hanya K3 saja, kalau seperti ini ada Promkes, ada ahli kesehatan masyarakat, ada epidemiolog ya, itu saling bahu membahu ya, saling memberikan edukasi, informasi, mengingat ya itu tadi yang disampaikan Mas Farandi, jangan sampai ini ada lagi. Jadi kayak di Amerika itu yang sudah orang nggak pakai masker, tapi tiba-tiba kasusnya naik lagi begitu ya. Di New Zealand itu juga saya dengar kabar itu mereka juga masih tetap terus berhati-hati, mereka nggak mau gegabah. Tapi kalau di Inggris yang saya tahu itu sudah mulai aktivitas seperti biasa, seperti sekolah, kemudian masker sudah menjadi tidak wajib, diserahkan ke mereka mau pakai mau enggak silakan begitu ya. Itu di Inggris. Tapi memang kalau menurut hemat saya itu kembali lagi bahwa awareness dari masing-masing individu masyarakat itu menjadi peran yang sangat penting, sehingga kalau masyarakat itu dia aware ya, beda ya kalau dia sudah boleh nggak pakai masker dan sebagainya, tapi terus dia dia berkumpul, dia tidak mengindahkan protokol kesehatan, ya kita tinggal menunggu saja gitu ya. Betul. Yang saya lihat di Jakarta juga kan masih seperti itu kan, kayak klub-klub tempat dugem itu yang jadi ya yang di rumah gitu ya, yang ngumpul-ngumpul begitu. Jadi ya mudah-mudahan ini rasanya memang awareness dan ya teman-teman dari Kesmas ini yang nggak boleh lelah untuk terus mengedukasi, inspirasi, memberikan informasi bagi halayak luas begitu. Ya, Bu. Saya mau langsung ke next issue, Bu. Yang kita ini sedang berandai-andai ini, Bu. Kita udah ada kepikiran untuk berdampingan hidup dengan COVID. Menurut Ibu, tapi Bu, apakah budaya WFH gitu, kerja remote kayak gitu, itu bakal menjadi culture nggak, Ibu? Dan kalau emang Ibu ada bayangan kalau ini menjadi culture, orang-orang K3 atau orang K3 atau HSC itu akan seperti apa, Bu, dalam pengawasan ini? Karena kalau kita lihat sendiri kan masalah kesehatan lain yang menjadi diadakannya WFH adalah masalah kesehatan mental, masalah burnout, orang kecapean di depan laptop, disuruh kerja terus di target. Nah, Ibu ada pandangan, Bu, untuk kedepannya nih, mungkin setelah pandemi atau setelah kita berdampingan ini, Bu? Ternyata betul sekali ketika orang-orang disuruh kerja dari rumah, ada masalah yang lain lagi yang mengintai begitu ya. Itu betul sekali terbukti dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ada kolega kami, Ibu Indri Hapsari PhD. Beliau melakukan kajian penelitian bagaimana postur tubuh seluruh sivitas di Universitas Indonesia ya. Jadi sampelnya itu sampai ribuan. Kalau saya tidak salah, saya juga menjadi salah satu responden yang mana meliputi dosen, kemudian ada karyawan atau tenaga pendidikan ya, para pendik, serta ada mahasiswa. Ternyata memang dengan adanya WFH ini angka namanya kalau bahasa Indonesianya adalah gangguan otot rangka, musculoskeletal disorders namanya ya, itu cukup meningkat. Ya, mulai dari yang barangkali kalau sudah serius, sudah menjadi penyakit, kalau musculoskeletal disorder atau gangguan otot rangka itu baru rasanya nggak nyaman aja ya, baru sampai pada tahapan kayak nggak nyaman, kayak nyeri dan sebagainya, rasanya nggak nyaman dulu. Tapi begitu dia sudah masuk ke tahapan dia nyeri, kemudian tidak hilang ketika diistirahatkan, itulah sudah bisa masuk ada namanya low back pain atau carpal tunnel syndrome, tergantung di mana dia menyerang ya, bisa di gangguan di leher, di pinggang, di panggul dan seterusnya, karena kelamaan duduk ini juga mengintai. Sehingga lagi-lagi peran dari siapa sih ini? Peran dari para pengusaha. Di sini kami punya K3LUI ya, yang kemudian kebetulan kerjasamanya dengan K3L itu adalah Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan
di Universitas Indonesia, merupakan satu UPT ya, yang kemudian memberikan edukasi. Kalau bisa duduknya tuh yang benar. Jadi nggak bisa tuh kita bekerja itu di tempat tidur atau berdiri sambil duduk dengan kursi yang tidak ergonomis dan sebagainya, itu ternyata tidak bisa itu kemudian menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya itu pada guru SMA. Ada 6 sampai 7 sekolah SMA negeri yang cukup baik ya di Jakarta Pusat, itu diteliti yang kemudian ternyata ketika seorang bekerja di rumah ya Mas Farandi, dia juga dihadapkan, apalagi kalau dia seorang ibu, dia tanggung jawabnya nggak hanya kerja, mengurusin pekerjaannya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain lagi, yang mana dia harus bertanggung jawab mengajari anaknya, karena anaknya juga dia sekolah dari rumah, kemudian juga dia harus mengurusi urusan karena dianggap ada ibu di rumah, jadi bersih-bersih apa segala macam jadi tanggung jawab ibunya. Kemudian itu burnout bisa terjadi juga, stres bisa terjadi. Kenapa? Karena adanya pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga, dan ditambah lagi ini barangkali nggak semuanya ya, tidak dibekali dengan instrumen atau tools pengajaran yang baik. Jadi apalagi di awal-awal 2020 ya sampai ke 2021 itu mereka harus struggling sendiri bagaimana mengelola murid lewat fasilitas internet yang terbatas. Itu juga itu ada namanya bahasa kerennya itu. Jadi lack of peralatan yang mendukung untuk pengajaran secara online itu juga ternyata bikin stres gitu. Jadi memang studinya tentang stres sih. Jadi ternyata bekerja dari rumah itu juga menghasilkan satu dua penyakit-penyakit yang kemudian berhubungan dengan pekerjaan ya, yang sifatnya tadi ada ya mental health issue, kemudian ada ergonomic issue, dan juga social cultural issue begitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi apakah ini remote area kerja ini akan menjadi culture, Bu, menurut Ibu, Bu? Oke, kalau saya bilang kita orang Indonesia itu hebat-hebat, dan kita juga dikaruniai oleh Sang Pencipta ya, bagaimana kita bisa melakukan adjustment ya, adaptasi yang luar biasa. Betul. Jadi memang apalagi orang kita ya, orang Indonesia kan orangnya nerimo begitu ya. Iya. Jadi terutama kalau saya lihat kalau kita lihat struktur tenaga kerja kita ini kebanyakan sudah usianya di milenial ya, Mas Farandi ya. Ternyata sifat dari para milenials ini, ketika kemudian mereka diberikan pengertian, diberikan petunjuk, dikasih tahu, dilibatkan dalam satu bukan keputusan di perusahaan, tapi lebih kepada ini loh ada permasalahan, terus mereka dikasih tahu, itu mereka akan loyal. Jadi mereka ketimbang gaji yang tinggi, itu mereka lebih loyal ketika mereka kemudian diajak untuk berpikir oleh perusahaan bahwa ini kami punya permasalahan ini, tolong bantu kami untuk kemudian untuk tidak, misalnya mereka tidak menuntut atau mereka bisa diberikan tanggung jawab yang agak lebih. Nah itu para milenials tuh ciri khasnya mereka akan manut, mereka akan mau. Jadi tadi cerita saya tentang adanya masalah-masalah gangguan otot rangka, adanya burnout ya, mental health issue, itu apalagi pada pekerja di puskesmas itu kajian penelitian juga dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya. Ternyata mulai dari stigma yang terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal, pekerjaan, beban kerja yang berat, psikososial hazard ya di tempat kerja, isu ergonomi, fisik, di mana mereka harus menggunakan APD yang berlapis-lapis, sehingga mereka tidak terlalu tepat, jadi luka tusuk jarum itu cukup meningkat dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah mulai menurun ya, itu kan namanya masa adaptasi ya, setahun kemarin.
saat ini mudah-mudahan itu angkanya sudah mulai sekarang. Yeah. Barangkali kita memang harus hidup berdampingan begitu ya. Kita memang harus berada pada satu kondisi yang kita, kalau kami di UI karena memang tidak, kampus itu juga tidak ada kegiatan belajar mengajar, kami semuanya belajar dari rumah, ngajar dari rumah. Ya kita harus membiasakan gitu ya, memandang tembok yang sama setiap hari kan gitu ya. Jadi ya itulah adjustment kita perlu lakukan. Ya. Gitu. Intinya emang kita kuncinya juga kita banyak inovasi buat orang kesehatan gitu, apalagi mengawasi kalau orang K3 mengawasi pekerja-pekerjanya, memberikan bimbingan kayak gitu ya Bu ya. Kayak Bu, terakhir Bu sebelum menutup Bu, mungkin apa Bu harapan Ibu ke depan dalam hal penerapan WFO 100% ini, terus dengan culture kita, apakah dengan kondisi ke depannya nih Bu, apa harapan Ibu untuk dunia bekerja Bu, agar tidak terjadi lagi gelombang-gelombang berikutnya ataupun terjadi pemilu lainnya Bu? Ya, barangkali harapan saya adalah tadi masing-masing pihak itu punya role and responsibility, punya tanggung jawab, yang kemudian tanggung jawab itu dilakukan sebaik-baiknya dari sisi pemerintahnya yang barangkali bisa memang kapan harus menarik rem, kapan dia harus dilonggarkan gitu ya. Itu barangkali komunikasi yang baik. Kemudian dari sisi dunia usahanya, dari sisi pengusahanya, mereka harus sudah punya visi melakukan invest bagaimana menuju zero error dan zero wabah di lingkungan kerjanya, dan memandang bahwa kesehatan itu adalah unsur utama dari satu produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, si karyawan, individu itu dia juga punya tanggung jawab bahwa ketika dia melakukan risiko atau dia melakukan kapan sih dia melakukan hal-hal yang berisiko buat dia dan keluarganya ketika dia kemudian tidak mengindahkan prokes ya. Jadi kewajiban dari karyawan adalah dia harus mematuhi prokes yang ada mulai dari dia keluar dari rumah, di perjalanan menuju kantor, sampai di kantor, dan kemudian dari kantor pulang. Nah, barangkali itu menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama ya Mas Farandi ya. Apalagi saat ini kami pun tadi selain sektor-sektor esensial yang sudah mulai industri yang sudah mulai dibuka WFO 100%, jangan lupa kemudian dari sisi sarana prasarananya, tempat kerjanya itu juga sudah harus mengantisipasi dengan suasana atau kondisi yang dari sisi ventilasinya itu disiapkan dengan baik. Ada pembersihan AC, pemasangan HEPA filter, pengaturan kerumunan, melakukan desinfeksi secara berkala setiap 4 jam, dan di akhir pekan itu dilakukan desinfeksi secara masif, secara besar. Itu hal-hal yang kemudian harus dilakukan oleh bukan saja pemerintah, tapi di level pengusaha dan juga para pekerjanya. Barangkali itu. Ya, dan itu pedoman-pedomannya juga panduan, semuanya udah banyak ya Bu ya, yang tinggal itu sudah ada semuanya, betul dikeluarkan oleh Kementerian, ya, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan itu. Jadi Mas Farandi, kalau di awal-awal bulan Maret, April, Mei tahun lalu itu kami mencoba membuat ada satu policy brief ya berkaitan dengan apa sih pemikiran dari UI untuk COVID-19. Itu semua kementerian itu berlomba-lomba mengeluarkan aturan main berkaitan dengan COVID-19. Jadi banyak sekali, kita sampai bingung gitu ya. Kementerian Dalam Negeri ini ngeluarin ini, tahu-tahu nanti keluar lagi ini yang baru, yang lama udah nggak berlaku. Jadi memang tiap saat ini ada ya. Jadi kitanya mesti rajin-rajin barangkali ya melihat. Selektif ya Bu. Iya. Lebih selektif dalam memilih mungkin yang mana cocok dengan tempat usahanya, tempat bekerjanya kayak gitu. Itu yang mungkin menjadi dan jadi kita mungkin nggak usah susah-susah. Betul Bu. Silakan Bu. Sebetulnya
Jadi gini, yang kita juga berperang di tempat kerja itu adalah adanya hoax ya, Mas Fandi ya. Jadi ada beberapa, kami melakukan kajian di beberapa perusahaan korupsi, perusahaan yang sifatnya ada 3 sampai 4 jenis usaha yang kami kaji yang berkaitan dengan COVID-19 ya. Ada pertambangan, kemudian perusahaan logistik ya seperti pengantaran barang dan sebagainya. Itu ternyata variasinya tinggi dan ternyata perusahaan itu juga harus perang melawan hoax ya. Bukan saja di masyarakat tapi di dunia usaha itu manajemen itu sangat sangat usaha betul untuk melawan hoax. Jadi apa yang mereka lakukan di beberapa perusahaan yang sifatnya sudah berafiliasi atau multi internasional ya, yang pusatnya misalnya di Amerika atau di Australia, itu mereka punya tim khusus untuk menangkal hoax dengan berpatokan dari WHO, kemudian dari CDC, dari Kementerian Kesehatan, dan kalau saya tidak salah satu lagi dari Satgas COVID ya, yang waktu itu namanya Satgas COVID atau sekarang barangkali ada satu data apa peduli ini apalah, pokoknya ada. Jadi hanya 4 itu saja yang menjadi patokan mereka dan itu sama mereka di summary aturan WHO, CDC, Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan COVID di tempat kerja. Karena Kementerian Kesehatan kan mengeluarkan ya berkaitan dengan COVID di tempat kerja, KMK 382 apa 328 ya. Kemudian KMK 382 di tempat-tempat umum, bagaimana KMK 413 dan 327 bagaimana para pekerja tenaga kesehatan dan non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan itu diatur semua oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang saya hafal. Iya. Hafal ya Bu, detail nomornya Bu. Hafal karena saya dosen itu perundang-undangan K3. Iya. Jadi karena bicara penerapan juga ya kuncinya dari kebijakan ya Bu. Bagaimana kebijakan yang ada dan sudah diterapkan bagaimana gitu. Oke Bu. Tadi sudah menjadi terakhir. Makasih banyak Bu Bian. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang bagaimana kondisi sekarang ini Pan ya. Yang mungkin kita harus bersiap-siap gitu. Intinya bersiap-siap dalam hal nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu ini, yang penting kita jalanin aja, yang penting jalanin protokol, lakuin vaksinasi yang terpenting, dan yang kita juga sebagai orang kesehatan khususnya harus terus memerangi hoax nih. Sebenarnya bukan hanya virus, betul ya Bu, kita harus memerangi hoax. Bagaimana hoax ini apapun itu, baik itu di dunia kerja, di rumah tangga, itu emang jadi masalah ya Bu, hoax ini. Iya. Betul. Itu mesti sesi sendiri Bu untuk menangkal hoax. Betul Bu. Ada closing statement lagi atau sudah cukup Bu? Cukup dari saya, rasanya udah semuanya tadi ya. Ya, kita udah banyak ngobrol Bu. Semoga apa yang kita obrolin disukai oleh teman-teman pendengar, dan nanti kalau emang suka nanti silakan di like ataupun di share. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health episode keempat. Nantikan episode selanjutnya, kita akan hadir setiap 2 minggu sekali. Podcast ini akan ditayangkan melalui YouTube di channel IAKMI Official dan platform podcast seperti Anchor, Spotify, dan Google Podcast dengan nama Indonesia Public Health Podcast. Sekali lagi, Dian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.